Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Ayu Pratiwi, NIM 19040301148, kelas MBS 5F. Baik, tujuan dari video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah manajemen operasional. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang perencanaan agregat. Langsung saja, yang pertama yaitu tentang pengertian perencanaan agregat. Agregat planning atau biasa disebut dengan AP adalah suatu aktivitas operasional untuk menentukan jumlah dan waktu produksi pada waktu di masa yang akan datang. AP juga biasa didefinisikan sebagai usaha untuk menyamakan antara supply dan demand dari suatu produk atau jasa dengan jalan menentukan jumlah dan waktu input, transformasi, dan output yang tepat, di mana keputusan AP dibuat untuk produksi, staffing, inventory, dan backorder level. Perencanaan agregat atau agregat planning yang biasa juga dikenal sebagai penjadwalan agregat merupakan suatu pendekatan yang biasanya dilakukan oleh para manajer operasi untuk menentukan kuantitas dan waktu produksi pada jangka menengah, biasanya antara 3 hingga 18 bulan ke depan. Nah, dalam proses perencanaan dapat digolongkan dalam 3 tingkatan. Yang pertama yaitu long range plans, merupakan perencanaan lebih dari setahun yang menyangkut perencanaan produk baru, biaya perluasan, dan sebagainya. Dan yang kedua, intermediate range plans, yang merupakan rencana antara 3-18 bulan, menyangkut rencana penjualan, rencana produksi, rencana inventory, anggaran tenaga kerja, dan sebagainya. Kemudian short range plans, yang merupakan rencana kurang dari 3 bulan yang menyangkut job assignment, ordering, dan job scheduling. Yang kedua, fungsi perencanaan agregat. Beberapa fungsi perencanaan agregat. Yang pertama, menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategi perusahaan. Kedua, alat ukur informasi proses perencanaan produksi. Yang ketiga, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Yang keempat, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Dan yang kelima, mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target dan membuat penyesuaian. Dan yang terakhir, mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Ketiga, tujuan perencanaan agregat. Tujuan dari perencanaan agregat adalah menetapkan tingkat output untuk jangka menengah dan sedang dalam menghadapi fluktuasi dan ketidakpastian permintaan. Perencanaan agregat merupakan suatu perencanaan yang meliputi tidak hanya output produksi tetapi juga sumber daya dan persediaan yang mempengaruhi tingkat permintaan pelanggan, sehingga perencanaan agregat menyangkut semua fungsi yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya, adapun strategi perencanaan agregat. Ada 2 jenis strategi perencanaan agregat. Yang pertama yaitu strategi murni. Nah, strategi ini strategi yang disusun dengan hanya memanipulasi salah satu variabel. Strategi ini terdiri dari 2 golongan, yakni pilihan kapasitas, di mana perusahaan berusaha untuk mengubah permintaan tetapi untuk menyerap fluktuasi dalam permintaan, dan pemilihan permintaan, di mana perusahaan berusaha untuk memuluskan perubahan pola permintaan selama periode perencanaan. Yang kedua, strategi hybrid, gabungan beberapa strategi murni di mana lebih dari satu variabel yang dimanipulasi. Pendek kata, strategi hybrid merupakan strategi dengan mengkombinasi beberapa pilihan untuk mengembangkan sebuah rencana, walaupun setiap pilihan dari 5 pilihan kapasitas dan 3 pilihan permintaan dapat menghasilkan sebuah perencanaan agregat yang efektif. Beberapa kombinasi di antara pilihan kapasitas dan pilihan permintaan mungkin lebih baik. Dan yang terakhir, karakteristik perencanaan agregat dinyatakan dalam kelompok produk atau famili atau agregat. Yang kedua, satuan unit tergantung jenis produk atau ton, liter, kubik, jam mesin atau jam orang. Ketiga, satuan unit dikonversi ke bentuk satuan rupiah. 4, setelah satuan unit ditetapkan maka faktor konfirmasi juga harus ditetapkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.